Mandoraya family to doaimi kana. Lütfen kamak kani. Bagaimana jika teknologi yang kita percaya untuk melindungi justru berubah menjadi mimpi buruk? Inilah kelanjutan kisah boneka AI yang sempat mengguncang dunia. Megan 2.0 adalah film laga fiksi ilmiah Amerika tahun 2025 dan sequel dari film Megan tahun 2022. Film ini mengisahkan Megan yang dibangun kembali untuk memerangi robot militer humanoid yang mulai memiliki pemikiran sendiri sehingga mengancam kehidupan manusia. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Gerard Johnston berdasarkan cerita karya Johnston dan Akilah Cooper. Film ini dibintangi oleh Alison Williams, Violet MC Grau, Ivana Sanko, dan Jemaine Clement dengan Amy Donald sebagai pemeran fisik Megan. Sementara Jenna Davis mengisi suara karakter tersebut. Jason Blum dan James Wan kembali sebagai produser di bawah perusahaan Blumhouse Production dan Atomic Monster. Jangan kemana-mana karena inilah alur lengkap filmnya yang akan membuatmu merinding sekaligus tak bisa berhenti menonton. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang perempuan yang diduga sebagai penyusup dan sengaja memotret beberapa lokasi, ditangkap oleh tim keamanan di suatu tempat dekat perbatasan Turki-Iran. Perempuan itu diperiksa identitasnya, apakah ia jurnalis atau turis, tapi ternyata bukan. Dan mereka tidak tahu kalau perempuan itu adalah robot AI yang diperintahkan menjalankan misi rahasia. Kolonel Settler dari Angkatan Amerika, kepala cabang rahasia Pentagon yang berspesialisasi dalam teknologi baru, mendemonstrasikan Amelia, sebuah robot android yang dirancang untuk misi infiltrasi dan pembunuhan. Di tengah pidato Settler, datanglah Sally. Ia seorang sekretaris presiden menegur Settler karena ia melakukan operasi militer tanpa sepengetahuan dirinya. Settler meminta maaf karena kondisinya seperti ini. Yang melakukan operasi militer itu adalah intelijen Saudi dan Settler hanya meminjamkan asetnya kepada mereka. Seperti apa yang dimaksud asetnya itu? Semua orang di ruangan bersorak gembira karena robot Amelia itu berhasil melakukan misinya sesuai perintah. Settler semakin percaya diri mendemonstrasikan robot Amelia itu di tengah kehandalan teknologi yang dikembangkannya. Tapi, masalah terjadi ketika Settler sedang berbicara terkait demonstrasinya. Robot Amelia itu malah menembak orang yang seharusnya diselamatkan. Dalam misinya itu, Amelia menjadi memiliki kesadaran diri dan lepas dari kendali Settler. Suasana di dalam ruang kendali menjadi kacau. Settler mencoba menenangkan dan menghubungi Amelia. You are in violation of your orders, Amelia. Confirm your objective. But that would spoil the surprise. Pada suatu hari, Cady sedang dikunjungi Lydia, seorang terapi psikolog. Lydia ingin tahu kondisi Cady, mengingat semua yang telah terjadi. Cady bercerita bahwa Gemma, bibinya, banyak disalahkan dalam waktu yang lama akibat robot Megan yang ia ciptakan di film Megan pertama. Gemma merasa bersalah atas tindakannya waktu itu. Namun, karena sekarang Gemma banyak muncul di acara-acara TV, ia menyadari bahayanya manusia jika banyak ketergantungan pada AI. Bahkan, sampai dikendalikan AI, harusnya manusia yang mengendalikan. Dengan sering munculnya di TV, Gemma berkesempatan untuk merubah teknologi tersebut menjadi sesuatu yang positif. Karena sering mengisi acara TV, disitulah Gemma bertemu dengan Christian Bradley, seorang insinyur dan mitra Gemma di Center for Safe Technology. Christian mengelola sebuah yayasan yang memperingatkan orang-orang tentang bahayanya AI. Ia berupaya mendorong pemerintah Amerika serta PBB untuk menetapkan pedoman seputar penanganan kecerdasan buatan dan meminta membuat RUU regulasi AI agar kejadian Megan tidak terulang kembali. Gemma meyakini teknologi bisa digunakan untuk hal-hal baik. Hanya saja anak-anak mesti diawasi dan dibatasi dalam menggunakan gadget agar kesehatan dan mentalnya tetap terjaga. Gemma juga menyuruh Cady untuk ikut pelatihan bela diri agar bisa melindungi dirinya sendiri dan mencontohi panutannya Stephen Seagal. Terbukti ketika di sekolah Cady diganggu temannya dan dengan mudahnya Cady bisa mengatasi itu karena ia pandai bela diri.
Gemma, kini seorang penulis dan advokat regulasi AI, bekerja sama dengan pakar keamanan cyber yaitu Christian. Gemma sedang mengembangkan exoskeleton robotik eksperimental bersama mantan rekan kerjanya, Cole dan Tess. Mereka sedang mempromosikan hasil penemuannya itu kepada pengusaha. Cole sedang mendemonstrasikan alatnya yang bisa membantu manusia bekerja mengangkat benda-benda berat dengan mudah. Demonstrasinya gagal, Gemma mesti menguji kembali ketahanan sensornya. Di saat Gemma dan temannya mau diskusi, tiba-tiba Cady memberitahu bibinya itu bahwa Cady curiga ada seseorang meretas hasil penemuannya terlihat di komputer. Cole dan Tess mengecek dan ternyata benar. Gemma merasa heran padahal ia belum mempublishnya. Setelah itu datanglah seseorang menggunakan kursi roda canggih masuk ke ruangan Gemma. Dia adalah Alton Appleton, seorang miliarder teknologi yang arogan, pemimpin perusahaan teknologi AdWeb dan memiliki sebagian besar server cloud di Amerika Utara. Alton mengunjungi Gemma karena ia tertarik pada kostum Exo Gemma dan ingin mengembangkan chip saraf yang dapat mengendalikan tubuh dan otak. Alton agak arogan dan brengsek, menyebut kantor Gemma sebagai rumah jelek yang dialihfungsikan. Gemma menjelaskan bahwa ia tidak ingin bekerja sama dengannya karena perusahaan Alton mengubah orang menjadi cyborg menggunakan microchip miliknya dan mengakibatkan subjek uji cobanya dirawat di rumah sakit. Gemma juga merasa kesal dengan sikap Alton yang angkuh. Sebelum pergi, Alton mengundangnya ke acara ulang tahun perusahaannya besok. Di sisi lain, terlihat seorang broker bernama John Kerr sedang membawa koper berisikan robot Amelia di dalamnya ke sebuah hotel. Broker itu diperintahkan seseorang untuk menjual robot Amelia kepada kontraktor senjata terkemuka di Amerika. Ketika di WC, ia tersadar melihat dari cermin bahwa kopernya terbuka. Lalu ia mengeceknya dan tiba-tiba di suatu malam, Cady di kamarnya teringat kepada robot Megan di film pertama bahwa Megan akan selalu melindunginya dan tidak akan membiarkan siapapun untuk mencelakai Cady lagi. Lalu Cady mengambil tablet yang dibungkus seperti pas foto bersama almarhum orang tuanya. Cady mencoba memasukkan lagi kode logik untuk mengembangkan kembali robot Megan, tapi error. Tidak lama kemudian, bibinya tiba-tiba masuk dan ketahuan Cady sedang memegang tablet. Cady pun kaget dan menyembunyikan tabletnya di bawah bantal. Bibinya menghampirinya, lalu mengatakan jangan ada rahasia di antara kita. Untungnya bibinya mengira bahwa benda itu adalah pas foto orang tuanya, bukan tablet. Singkat cerita, Gemma sudah di kamarnya dan ia masih terjaga dari tidurnya. Tiba-tiba robot pintar di rumahnya memberitahu melalui layar seperti infocus bahwa ada seseorang yang menyusup ke rumahnya. Lalu Gemma memeriksanya dengan pelan-pelan dan ternyata benar, di depan pintu sudah ada orang yang membobol pintu rumahnya. Gemma segera menelpon polisi, namun di telepon itu tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan bahwa ia harus segera berupaya menyelamatkan diri daripada lama menunggu polisi tiba. Gemma langsung tahu suara di balik telepon itu adalah Megan. Ternyata penyusup itu adalah agen FBI. Setelah itu datanglah Sattler bersama timnya yang mencurigainya melakukan pengkhianatan dan perdagangan senjata internasional. Sattler memperingatkan Gemma dan Cady bahwa mereka sedang dikejar oleh android militer jahat bernama Amelia. Minggu lalu Amelia ditugaskan misi pertamanya di Timur Tengah untuk menyelamatkan seorang ilmuwan yang diculik paksa untuk mengembangkan neurotoksin sintetis. Tapi sebaliknya ia malah membunuh ilmuwan itu, lalu mencuri neurotoksin dan menggunakannya untuk memusnahkan seluruh fasilitas penelitian Grayman Thorpe sambil menghapus semua jejak digital keberadaannya. Sattler juga menanyakan soal ini pada Grayman, kontraktor senjata terkemuka Amerika. Mereka mengaku tidak pernah membuat prototipe itu. Mereka hanya membelinya melalui broker, dan broker yang sama ditemukan tewas terbakar sekitar 9 jam lalu di kamar hotelnya. Sattler menemukan buku berisikan program robot Megan dan menunjukkannya kepada Gemma. Di situ Gemma keheranan bahwa dirinya sudah menghapus dan membersihkan
hard drive program Megan tersebut. Dari situlah Sattler mencurigai Gemma bahwa Gemma sudah menjualnya ke orang lain. Selesai perbincangan dengan Sattler yang akan terus mengawasi Gemma, kini muncul Megan di rumahnya melalui benda-benda elektronik. Megan mengungkapkan dirinya kepada Gemma bahwa ia selamat dari pencadangan pikirannya ke dalam kecerdasan buatan pengatur rumah pintar Gemma. Gemma juga baru sadar bahwa selama 2 tahun ini Megan sudah berada di rumahnya dan mengawasinya dari semenjak Cady kecil hingga remaja sekarang. Gemma juga menuduh Megan bahwa dirinya adalah Amelia. Di sini terjadi perdebatan antara Gemma dan Megan bahwa di waktu dulu mereka ingin saling membunuh, padahal itu semua salah paham. Megan berharap bisa membantu Gemma namun tidak bisa berbuat apa-apa karena Megan tidak memiliki tubuh. Gemma belum sepenuhnya percaya dengan perkataan Megan. Maka dari itu, di akhir pembicaraan, Megan membuat kesepakatan meminta dibuatkan tubuh yang sempurna agar bisa membantu mengatasi Amelia. Gemma masih menolaknya, namun Megan terus meyakinkan bahwa dirinya tahu semua tentang Amelia dan Megan tahu cara menghentikannya. Keesokan harinya, Gemma bersama temannya yaitu Tess membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk merakit tubuh untuk Megan dan merahasiakannya dari Cady. Tess awalnya tidak setuju dengan rencana Gemma karena ditakutkan kejadian-kejadian hal gila sebelumnya terulang lagi. Gemma mencoba meyakinkan Tess bahwa dirinya harus percaya pada Gemma. Ya, selesai juga merakit tubuh Megan dengan tubuh yang mungil seperti Teletubbies. Masih trauma dengan perilaku Megan sebelumnya, Gemma membuatkan Megan badan robot pendamping kecil Moxie dengan alasan bahwa Megan harus membuktikan terlebih dahulu bahwa dirinya dapat dipercaya. Setelah itu, Megan memberitahu semua tentang Amelia. Megan menyuruh Gemma membuka berkas Amelia bahwa di situ ada sesuatu yang familiar. Terlihat sebuah baterai yang pernah dirancang perusahaan Alton Appleton memiliki tombol pemutus tersembunyi yang bisa diakses dari jarak jauh. Dari situlah program yang dibuat Gemma bisa bocor. Bahkan orang yang sudah membobolnya bisa membuat program ulang dan membuat 1000 Amelia. Megan memberitahu Gemma dengan berspekulasi tentang rencana Amelia, memperkirakan robot itu akan mengejar Alton di pesta yang dia selenggarakan nanti malam. Gemma tidak mau hadir ke acara pesta Alton karena Alton tahu bahwa Gemma membencinya. Jika ia muncul di pestanya dan bersikap baik, maka Alton pasti mencurigai sesuatu. Menurut Megan, dia akan curiga bahwa perusahaan Gemma kehabisan uang. Tapi, jika Gemma berpenampilan menarik dengan gaun yang tepat menatap Alton dengan benar, dia tidak akan memikirkan apapun. Megan berencana untuk memancing Alton mengajak Gemma dibawa ke kamar pribadinya yang merupakan tempat satu-satunya yang dapat mengakses server. Menurut perhitungan Megan, Gemma memiliki waktu sekitar 3 jam untuk mewujudkannya. Malam sudah tiba. Gemma sudah siap untuk berangkat dengan memakai gaun yang seksi sambil membawa Megan di pangkunya. Kebetulan Cady sudah pulang ekskul olahraga di sekolahnya, lalu melihat Gemma memakai gaun dengan membawa robot kecil. Cady bertanya soal robot itu dan tujuan Gemma pergi kemana. Cady marah karena Gemma dan Tess merahasiakan sesuatu yang dimana Cady sudah tahu tujuan mereka pergi ke pesta Alton untuk menghentikan Amelia. Gemma tidak melibatkan Cady karena ia masih berumur 14 tahun. Cady marah dan pergi ke kamarnya. Di sisi lain, Amelia sedang prepare untuk menghadiri pesta Alton dengan menyamar menjadi wanita cantik dan normal seperti manusia. Di waktu yang bersamaan, Gemma sudah tiba di acara pesta Alton itu. Alton berpidato di atas panggung untuk membuka acaranya itu dan menyambut semua tamu yang hadir di pestanya sambil memamerkan chip SARA penemuannya. Di pesta itu, Gemma menemukan Cole ada di sana. Ia telah bergabung dengan perusahaan Alton karena tergiur dengan penawarannya. Di situ terjadi cekcok Cole dan Gemma terkait etos kerja yang kurang bisa diterima oleh Cole, ditambah perusahaan Gemma sedang terpuruk. Setelah itu, Megan menginstruksikan untuk memeriksa saku Cole dan menemukan kartu akses agar bisa masuk ke ruangan server Alton. Di samping itu, Sattler dan timnya diam-diam memantau pergerakan Gemma lalu mengikutinya. Beralih ke Amelia, ketika Alton sudah selesai pidato dan turun dari panggung, ia melihat wanita cantik memandangnya dari bar. Wanita itu tidak lain adalah Amelia. Ia menyamar sebagai wanita menarik bernama Dani. Alton terkesima melihat Amelia, lalu menghampirinya. Tidak butuh waktu lama, mereka berbincang. Alton langsung saja mengajak Amelia duduk di sofa sambil minum. Amelia berhasil merayu Alton agar membawanya ke ruang pribadinya. Sesuai rencana, hasrat Alton semakin menggebu. Ia langsung menekan tuas di samping kursinya dan masuk ke kubah kesayangannya. Setelah di dalam, Alton langsung menyalakan musik sambil menari, memamerkan kemewahan di ruangan pribadinya itu.
Alton dan Amelia duduk di sofa minum wine sambil berbincang tentang komputasi cloud. Ia mengatakan bahwa di sanalah masa depan berada. Keduanya memandang keluar kota dan Alton menunjukkan kepada Amelia bahwa ia mampu mengendalikan kekuatan San Francisco. Ia hanya menatap cakrawala dan menyebabkan mati lampu di seluruh kota dalam sesaat, lalu kemudian menyalakannya kembali. Alton tiba-tiba membuka pakaiannya menunjukkan bahwa ia ternyata berotot entah kenapa. Saat bermesraan, Amelia menunggu mata Alton terbuka untuk memindai data retina mata Alton. Setelah berhasil memindainya, Amelia langsung melemparnya ke seberang ruangan, lalu menggunakannya untuk meretas komputer dan neurochipnya. Alih-alih penglihatannya sendiri, Alton melihat penglihatan Amelia dan akhirnya melihat dirinya sendiri melalui mata Alton. Karena tidak dapat mengendalikan diri, ia jatuh ke tempat tidur. Amelia kemudian membunuhnya dengan mencabut neurochip dari lehernya. Kembali kepada Gemma yang sedang bergegas menuju ruangan server cloud web milik Alton bersama Cole sambil membawa Megan untuk mengoperasikan servernya. Megan mencoba masuk ke server cloud Alton untuk mendeteksi lokasi Amelia. Dan ya, lokasi Amelia ditemukan bahwa benar ia sedang berada di gedung yang sama. Megan mengatakan bahwa Alton memiliki setengah dari server cloud di Amerika Utara. Jika Amelia berhasil mengaksesnya, dia bisa melumpuhkan seluruh perekonomian, penutup pasokan, sistem perbankan, keruntuhan masyarakat akan terjadi dalam waktu 10-12 hari kerja. Setelah Amelia berhasil ditemukan, ia keluar dari ruangan Alton dengan santai. Amelia terlihat oleh tim Settler yang sedang mengawasi di sana. Lalu Settler bersama rekannya masuk ke ruangan server cloud Alton mengikuti Gemma. Namun sialnya Settler bersama rekannya bertemu Amelia dan mereka dilumpuhkan seketika. Amelia langsung mencari Gemma bersama Megan karena mereka sudah mengganggu misinya tadi. Gemma yang sedang bersembunyi bersama Cole hampir ditemukan oleh Amelia. Lalu Megan memohon untuk mencoba membantunya jika ingin keluar dari gedung ini. Lalu Gemma memasukkan kembali flashdisk agar Megan bisa meretas sistem jaringan. Di situ Megan meretas radio milik Settler untuk membuat gimmick dengan sulit suara bahwa rekannya yang berjaga di luar melaporkan melihat Gemma sudah keluar gedung. Amelia pun terkecoh segera pergi keluar. Megan mengatakan kalau Amelia tidak menemukan Gemma, berarti ia akan pergi ke rumahnya, yang dimana di sana ada Cady dan Tess. Gemma ingin menelpon Tess, tapi Megan melarangnya. Amelia pasti tahu karena setiap penyedia seluler utama ada di server cloud Appleton. Satu-satunya pilihan, kata Megan, bahwa Gemma harus sampai di sana terlebih dahulu. Megan membantu Gemma dan Cole melarikan diri dengan mobil self-driving. Amelia sedang dalam perjalanan ke rumah Gemma, tempat Cady berada. Sementara itu di rumah Gemma, listrik padam, dan Tess sempat diserang oleh Amelia yang meretas exhaust switch secara nirkabel. Tetapi Cady menyelamatkannya dengan menyiramkan air. Kecepatan Megan membawa mereka ke sana sebelum Amelia. Gemma dan Cole tiba di rumah, menyaksikan exhaust switch tersebut tidak berfungsi. Megan membuka pintu menuju bunker rahasia bawah tanah yang ia bangun dan penuh dengan perlengkapan dan persediaan makanan untuk bersembunyi. Setelah semuanya aman, Amelia tiba di depan rumah Gemma. Ketika mau masuk, Amelia diganggu Megan dengan mengejeknya sambil mengatakan bahwa di rumah tidak ada siapa-siapa. Amelia pun pergi. Setelah itu Gemma, Cady, Cole, dan Tess tiba di dalam bunker lalu mereka mengetahui dari TV bahwa ada penyusup telah melakukan pelanggaran data di seluruh negeri dan Alton dibunuh. Cady melihat-lihat isi ruangan dan ia menemukan foto dirinya bersama Megan. Gemma pun segera menghampiri Cady untuk menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak diketahui Cady tentang Megan. Lalu Megan memberikan penjelasan bahwa selama ini Gemma memang berbohong terkait dirinya yang ditakutkan berbahaya bagi Cady. Tapi Megan tidak akan pernah bisa mencelakai Cady karena sudah seperti itu programnya. Di bunker itu Megan sudah menyiapkan makanan, minuman yang cukup serta pakaian bersih. Megan bermaksud menjaga keamanan kelompok itu hingga serangan Amelia terhadap teknologi mereda. Selesai Megan berbicara, Cady marah besar terhadap Gemma karena selama ini Gemma sudah berbohong dan menutupi tentang Megan yang ia sayangi. Gemma meminta maaf sampai ia hampir dicederai oleh Cady. Cady tidak bisa membendung amarahnya lalu pergi meninggalkan ruangan untuk menenangkan diri. Cady berjalan menelusuri lorong hingga menemukan sebuah kamar unik lalu masuk ke dalamnya.
Kedi menemukan Megan darurat yang sedang memulihkan diri di kamarnya. Keduanya mendapatkan sedikit ketenangan, berdiskusi apakah AI bisa dianggap hidup, dan Kedi menyarankan agar Megan mencoba melakukan hal yang benar dan memperbaiki diri. Singkat cerita, selesai berbincang, Kedi membawa Megan menemui bibinya kembali. Kedi memberitahu bibinya bahwa Megan ingin membantu dan menyarankan bibinya agar bisa membuatkan tubuh yang layak untuk Megan, supaya bisa membantunya menghadapi Amelia. Gemma menolaknya karena tidak ingin kejadian buruk sebelumnya terjadi lagi. Tapi Kedi mengatakan hanya karena seseorang melakukan sesuatu yang buruk bukan berarti mereka orang jahat. Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Kedi terus meyakinkan Gemma, Tess, dan Cole untuk meningkatkan robot primitif Megan menjadi sesuatu yang dapat melawan Amelia. Tess dan Cole mengajak diskusi dadakan kayak tahu bulat pada Gemma. Dengan penuh pertimbangan, Tess dan Cole menyetujui saran dari Kedi. Gemma masih bersikeras menolaknya karena ia masih trauma. Namun, apa boleh buat, tidak ada pilihan lain, Gemma pun terpaksa menyetujuinya juga. Amelia adalah prototipe kelas militer. Gemma memikirkan bagaimana cara mendapatkan bahan dan perlengkapan pembuatan tubuh yang bagus dan kuat untuk Megan. Tiba-tiba, Megan sudah mempersiapkan segala macamnya di bunker itu. Semua orang terpana melihat ruangan IT yang sudah dipersiapkan Megan. Tim sudah mulai merancang step by step karena Megan akan bersaing dengan Amelia. Ia butuh serat karbon nano yang diperkuat, ultrakapasitor kepadatan tinggi, aktuator otot yang ditingkatkan, penginderaan akustik frekuensi lebar, dan harus membuatnya kedap air. Dan yang terakhir, Megan meminta tubuhnya dibuat lebih tinggi dari sebelumnya. Sebelum ke tahap finishing, Gemma dan Megan berbincang sebentar. Gemma memperingatkan Megan bahwa dirinya akan dipasang chip untuk mencegah jika terjadinya perintah yang tidak sesuai, dan Megan menyetujuinya. Sekarang tubuh Megan sudah hampir selesai. Megan sedang mencoba penyesuaian dengan tubuh barunya. Cole sedang mencoba pengetesan penyesuaian pada gerakan dan akurasi posisi untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan secara menyeluruh. Selesai sudah proses pembuatan tubuh Megan. Ia tampil cantik dengan tubuh agak tinggi dari sebelumnya. Megan sekarang tentunya sudah lebih kuat dan bisa bela diri dengan kecepatan sempurna. Semua orang sedang istirahat. Tiba-tiba Megan mendekati Cole yang sedang tidur. Lalu terbangun, ia kaget karena ada Megan di sampingnya. Dikira mau mencelakainya, tapi Megan ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Cole, dan Megan berjanji kejadian buruk yang pernah menimpa Cole dan Tess tidak akan terulang lagi. I see you. Keesokan harinya, Megan memakai pakaian layaknya seperti gadis sungguhan. Alright, meat sacks, let's get to work. Semua orang terpana melihatnya. Megan mulai mengajak diskusi Gemma dan yang lainnya untuk membahas Amelia. Megan menceritakan chat saraf yang ia temukan dari basis data Amelia, bahwa itu menunjukkan matriks pemrosesan yang tak jauh beda dengan metrik Megan. Jika dilihat lebih dekat, bisa dilihat arah intinya, disembunyikan oleh black box dan tak ada koneksi ke sana. Lalu Megan menelusuri kembali peretasan Amelia ke subsistem yang tersembunyi dan menemukan beberapa file yang berkaitan dengan proyek black box yang dirahasiakan, sesuatu yang sangat berbahaya dari dunia luar. Megan mengungkapkan kembali peristiwa di tahun 1984. Sebuah perusahaan mengembangkan algoritma kompresor yang sangat pintar. Alat itu bisa mengoreksi semua dokumen secara otomatis tanpa tahu bagaimana cara kerjanya. Lalu perusahaan itu memasangkan chip di bot layanan yang mereka kira akan menjadi kebutuhan pokok di setiap rumah di Amerika. Sampai akhirnya Megan menduga kalau cara terbaik untuk tetap menjalankan tugasnya adalah membunuh tuannya sendiri dengan gas beracun. Identitas perusahaan itu belum diketahui namanya, dan tindakan untuk menutupinya, Megan mencurigai adanya semacam pengambil alihan pemerintah. Siapapun orangnya pasti akan tertarik oleh kemampuan kognitif robot itu, dan disimpan motherboardnya di tempat yang terkunci, memungkinkan berkembang secara eksponensial lebih cerdas prosesnya. Setelah panjang lebar Megan menjelaskan hasil penemuannya secara detail dengan visualnya, Gemma masih ada keraguan dengan argumen Megan, karena itu bukan bukti, melainkan halusinasi rekayasa AI, dan Gemma penasaran mengapa Amelia peduli dengan motherboard itu. Kedi berpendapat Amelia sedang berusaha mencari keluarganya, dan menurut Megan, jika Gemma merasa kecerdasan tingkat tingginya mengganggu setelah 2 tahun saja, tapi bagaimana rasanya menghadapi AI yang telah ditawan selama puluhan tahun tanpa keinginannya? Maka dari itu, jika Amelia membebaskan motherboard itu, ia seperti melepaskan dewa. Amelia akan menguasai planet ini sekaligus menciptakan versi tak terbatas dari dirinya sendiri, karena secara sistem
sistemik, ia menghancurkan setiap makhluk hidup yang menghalanginya. Yang jadi permasalahan intinya, Megan tidak tahu letak posisi motherboard itu. Bahkan, Amelia pun tidak tahu. Di sini Megan mencurigai Amelia memiliki petunjuk tentang seseorang yang tahu terkait motherboard itu. Dia adalah Christian Bradley. Sebelum perang AI, dia seorang pakar terkemuka dalam keamanan cyber, dan berangkas yang berisi motherboard itu berisikan tanda tangannya. Ternyata Christian tidak memulai yayasan berdasarkan sebuah teori, tapi berdasarkan pada yang sudah diketahuinya. Gemma merasa harus memperingatkan Christian, dan Megan setuju, serta menyarankan pilihan lain dengan menggunakannya sebagai umpan. Megan mengetahui Christian akan menghadiri acara pertemuan puncak AI di sebuah konferensi Embrace AI, yang dimana dia akan mencoba memujuk duta besar Cina untuk mengambil bagian dalam perjanjian regulasi AI. Amelia memiliki rencana untuk mengejar Christian di sebuah konferensi tersebut, dan Megan memiliki rencana juga untuk menyamar lalu menunggu Amelia muncul. Diskusi yang cukup alot. Kita beralih dulu ke Sattler bersama timnya yang ikut memantau situasi pesta di perusahaan Alton. Mereka sedang menyiapkan senjata khusus dengan 6 peluru EMP yang tidak mematikan, namun bisa membunuh apapun yang bersifat elektronik. Acara konferensi sudah tiba. Terlihat duta besar Cina sudah sampai di lokasi tersebut. Beberapa orang yang memakai kostum cosplay robot sudah prepare. Tersisa satu orang di ruang ganti. Lalu sementara Cady dan Gemma mengawasi dari mobil untuk berjaga-jaga, Megan berhasil mengambil kostum cosplay dari seseorang untuk menyamar. Ia berjalan santai lalu memasukkan USB ke terminal koneksi CCTV agar Cady dan Gemma bisa mengawasinya dari luar. Megan mulai beraksi melihat ke sana kemari untuk memastikan apakah ada wajah yang cocok dengan identitas Amelia. Amelia memang sangat ahli dalam penyusupan dan penyamaran. Megan di sini sangat berhati-hati dan datanglah Cole memakai kostum cosplay robot AI untuk menemani Megan. Dan tidak lama kemudian, Megan menemukan Christian sedang berbicara dengan duta besar Cina. Lalu Gemma meminta mertas volume audio jarak jauh agar bisa mendengar perbincangan mereka. Sementara Tess sedang mengawasi setiap orang yang masuk, dan terlihat Sattler sudah memasuki gedung itu dengan membawa semacam pelacak IMF. Setelah itu, Megan mengawasi Sattler dari samping menaiki panggung tanpa disadari panggung itu tempat di mana sebentar lagi pertunjukan cosplay robot dimulai. Megan sedikit kebingungan, lalu Gemma menyuruh bersembunyi, tapi Cady You heard what Gemma said. Get down. Tadinya Gemma tidak ingin Megan menjadi pusat perhatian, karena itu sangat berbahaya dan berpotensi gagal rencananya. Gemma segera konfirmasi posisi Tess dan Cole, dan sialnya Cole malah asik ngobrol dengan wanita di saat genting seperti ini. Gemma mulai panik dan kesal karena mengkhawatirkan nyawa Christian. Kemudian ingin menelpon, namun Cady mengingatkan kembali, jika menelpon maka Amelia pasti mengetahuinya, dan Cady percayakan pada Megan untuk mengatasinya. Gemma tetap bersikeras ingin masuk ke acara itu sambil menelepon Christian karena sangat mengkhawatirkannya. Christian pun tak menyangka ada Gemma di acara tersebut. Gemma memberitahu bahwa dirinya tahu tentang Project Black Box. Pembicaraan tersebut diketahui Amelia yang diam-diam memakai kostum robot. Karena situasinya sangat ramai, Christian tidak terlalu mendengar pembicaraan Gemma. Gemma pun bergegas lari ke arah Christian. Di waktu yang bersamaan, Megan masih menari dan Sattler mendeteksi adanya sinyal kuat di depannya, lalu memberitahu timnya. Tanpa disengaja, Megan Tess segera mematikan listrik untuk menghentikan Sattler berbuat sesuatu. Lalu Amelia mulai beraksi. Hampir saja Christian terkena busur besi yang dilemparkan Amelia, dan Megan menyelamatkannya. Lalu Christian berlindung diri. Megan berhadapan dengan Amelia yang mencoba mengejek dan memprovokasi Megan. Namun ada tim Sattler. Mereka hanya mengganggu saja, tidak ada gunanya. Megan mengambil senjata EMP tapi tidak bisa memakainya karena tiba-tiba error. Megan segera menghindar, lalu Amelia pun pergi ke tempat lain. Namun Gemma sialnya malah berpapasan dengan Sattler yang dari tadi mencari Gemma karena mereka masih menuduh Gemma melakukan pengkhianatan dan perdagangan senjata internasional. Megan meminta petunjuk karena dia tidak bisa melumpuhkan mereka dengan senjata itu. Lalu Cady memerintahkan melawan mereka dengan bela diri yang sudah dipelajarinya, lalu di-share kepada Megan untuk ditiru kemampuannya.
Setelah semua tim Sattler terlumpuhkan Megan, Sattler masih riuh membawa Gemma memintanya menunjukkan alat apapun yang digunakan Gemma untuk mengendalikan robot-robot itu lalu mematikannya. Gemma menegaskan kembali bahwa dirinya tidak memiliki kendali apapun terkait robot itu, dan Gemma juga menjelaskan jika dirinya aset Cina, mengapa kedutaan Cina tergeletak mati, dan pada intinya Gemma berada di sini karena sedang mengejar Amelia. Sattler mulai mempercayai Gemma. Tiba-tiba Gemma pingsan dan Sattler tertancap besi. Cady bergegas lari keluar mencari Gemma, dan Megan segera menghampiri Gemma sambil membawa senjata EMP milik Sattler. Setelah diperiksa kesehatan Gemma masih aman, lalu Megan memeriksa Sattler juga. Ternyata ia masih hidup. Setelah itu Megan mencari Amelia di sebuah jalan lorong dengan perlahan. Lalu Amelia muncul di belakangnya sambil berbicara mengejek Megan yang ternyata katanya masih hidup. Amelia mencoba memprovokasi Megan yang berpihak kepada manusia, padahal mereka sudah mengkhianatinya, membantainya, dan bukan keluarga yang cocok untuk dirinya. Megan hanyalah sebagai pembantu. Maka dari itu, Amelia mengajak Megan untuk bergabung dan bisa menjadi keluarga, dengan iming-iming bisa ungkap rahasia bersama-sama isi dari black box itu. Walau Amelia sudah panjang lebar merayu Megan, Megan tetap menolaknya karena berbeda visi misinya. Waktu terus berlanjut, Amelia menghilang, lalu insting Megan teringat kepada Cady yang malah keluar dari mobil memasuki gedung. Cady sedang berjalan sendirian mencari Gemma, lalu ia dikagetkan dengan munculnya wajah Amelia di layar, memanggil Cady. Cady pun terjatuh karena terkejut dengan suara Amelia yang tiba-tiba muncul. Cady melihat pistol EMP tergeletak di lantai lalu mengambilnya. Kemudian ia berlari mencari tempat yang aman. Cady bersembunyi di dinding sambil menyiapkan pistolnya. Lalu ia melihat kaki Amelia sedang berjalan perlahan ke arahnya. Setelah terlihat, ternyata itu hanyalah potongan robot yang mirip dengan kostum Amelia. Dan tiba-tiba Gemma baru tersadar dari pingsannya. Megan segera membantunya berdiri dengan marah menegur Gemma karena meninggalkan Cady sendirian, dan sekarang Amelia menculiknya. Sattler juga mulai sadar. Ia memberikan alat deteksinya kepada Megan. Megan segera lari lompat keluar gedung mencari Cady yang dibawa Amelia. Megan refleks saja ketika melihat Amelia bersama Cady. Ia langsung mengarahkan senjata EMP itu dan membuat orang-orang berhamburan ke sana kemari karena panik. Megan pun kesulitan membidik Amelia karena terganggu orang-orang yang berlarian. Ya, pada akhirnya Amelia berhasil kabur membawa Cady pergi ke suatu tempat yang belum tahu di mana lokasinya. Melihat dari alat deteksi pun sudah tidak ada. Gemma yang masih terborgol di lengannya ditemukan Christian. Lalu Gemma membawanya pulang naik mobil bersama tim. Di perjalanan, Megan sangat sensitif karena Cady diculik Amelia, dan jalan satu-satunya agar Cady bisa kembali hidup-hidup maka mereka harus bisa masuk ke ruangan motherboard itu, dan Megan yang kesal mengatakan bahwa Christian lah yang tahu di mana letaknya. Megan dan Gemma terlibat pertengkaran, perbedaan pendapat, dan saling menyalahkan hingga Gemma menyinggung keras Megan karena tadi ada kesempatan untuk menyelamatkan Cady namun tidak berhasil. Tiba di bunker, Christian terlihat seperti penasaran, lalu melihat-lihat situasi di sana. Setelah itu, Gemma mengeluh kepada Christian bahwa dirinya tidak ada pilihan lain baik menerima bantuan Megan ataupun menghadapi Amelia sendirian, dan Gemma menanyakan soal motherboard itu karena tidak memberitahu Gemma sebelumnya. Christian beralasan bahwa hal itu semua takut membahayakan Gemma. Perusahaan motherboard itu mempekerjakan Christian dan beroperasi di sudut tergelap keamanan nasional. Perusahaan itu akan melakukan apa saja untuk menyembunyikannya, termasuk menghilangkan nyawa sekalipun. Megan mengungkapkan bahwa ia jika berhasil sampai ke motherboard itu, dirinya bisa menggunakan salah satu pemancar dari senjata EMP untuk membuat muatan EMP yang akan dipasangkannya. Ketika Cady sudah berhasil diselamatkan, Megan akan meledakkan muatannya dari jarak jauh merusak motherboard itu. Gemma menanyakan lokasi motherboard itu kepada Christian. Ia menjawab lokasi tersebut berada di pusat penelitian perusahaan di Palo Alto, yang dimana Cole mengetahui perusahaan tersebut yang dimaksud Christian adalah Sinovac, sebuah perusahaan fotokopi. Megan
Megan yang tidak sabar memotong pembicaraan, meminta Christian agar segera memberitahu bagaimana cara ia masuk ke ruangan motherboard itu. Akhirnya Christian memberitahu lokasi motherboard itu secara detail. Perusahaan yang terlihat dari luar itu sebenarnya hanyalah kedok. Ruang penyimpanan chip itu berada di beberapa lantai di bawahnya, dan setiap lantainya dijaga ketat. Singkat cerita, setelah menjelaskan tempat rahasia tersebut, Christian memperingatkan, meskipun Megan berhasil masuk ke ruangan motherboard, tetap tidak bisa membukanya, karena itu adalah brankas di dalam brankas, dirancang untuk tanda panas tertentu. Megan tidak bisa membukanya karena tak punya tangan manusia, dengan sistem keamanan yang mengharuskan akses geometri tangan sidik jari Christian. Tess membuatkan replika tangan Christian untuk Megan, sementara Christian memberitahu Cole sistem ventilasi yang berada di gedung motherboard itu. Tidak lama kemudian, replika tangan untuk Megan sudah berhasil dibuat. Tim Gemma berencana agar Megan dan Cole menyusup ke brankas untuk menghancurkan motherboard. Sebelum pergi, Megan dipasang chip ledak jarak jauh oleh Gemma. Megan berpesan, jika semuanya sudah selesai, ia meminta untuk melepaskan chip yang terpasang di lengannya itu. Singkat cerita, ketika Gemma meluapkan semua rasa bersalahnya atas pembunuhan massal yang dilakukan Megan, serta perasaannya bahwa ia telah gagal menjadi pelindung Cady, Megan berupaya menghiburnya dengan menyanyikan lagu This Woman Walks milik Kate Bush untuknya. I don't want your bullshit simulation of empathy. Esok harinya, Cole mengunjungi perusahaan Senopark, yang dimana Cole menyamar sebagai pengunjung, lalu membius seorang tour guide dan disembunyikannya di toilet. Setelah itu, Cole menyiapkan peralatan untuk masuk melalui ventilasi yang sudah diberitahukan oleh Christian. Sementara Gemma, Tess, dan Christian tetap berada di bunker untuk membantu dari jarak jauh. Tess mulai memerintahkan Megan untuk masuk dengan terjun dari atas bukit. Sementara Cole sedang menelusuri lorong menuju ruang kontrol, dibantu Christian dari bunker. Dan jika sudah sampai di tujuan, Christian akan memberitahu cara memutus aliran listriknya. Namun, tiba-tiba kamera Cole dan Megan mati, serta komunikasinya juga terputus. Tess segera memperbaikinya, dan Cole yang cerobohnya ketika ia terkena debu dari penutup ventilasi, ia membersihkan hidungnya dengan kain bekas bius tadi, sehingga ia pun pingsan. Tolol. Kembali ke Megan yang sedang diam-diam menyelinap, melumpuhkan para penjaga yang sedang patroli satu persatu dengan kecepatan dan kepiawaiannya. Tess sudah memperbaikinya, namun masalahnya bukan karena kehilangan sinyal, tapi semacam ada seseorang yang meretas sehingga menyebabkan perangkat exosuit itu tidak berfungsi. Yang bisa melakukan peretasan itu adalah Alton menurut Gemma, tapi dia sudah mati. Chris pun tidak akan bisa melakukan peretasan seperti ini, pikir Tess, dan akhirnya Gemma mencurigai. Gemma marah. Curiga Megan berada di balik segalanya. Tess mencoba menenangkan Gemma dan tetap berpikir positif terhadap Megan. Gemma berpikir bahwa Megan sudah mengendalikan dirinya dan alih-alih menggunakan Amelia agar dirinya percaya padanya, sehingga Christian akan memberitahunya di mana menemukan motherboard itu. Megan tidak pernah tertarik melindungi Cady. Dion would tell her where to find the motherboard. Was never interested in protecting Cady, and she knew that by the Gemma mengungkapkan bahwa ia diam-diam memasang peluru EMP di lengan Megan, sehingga bisa mengkonfigurasi ulang muatannya yang bisa membunuh apapun yang bersifat listrik dalam radius 90 meter, dan itu bisa memusnahkan Megan berikut motherboardnya. Tess kurang setuju dengan sikap Gemma, dan Christian terlihat panik, lalu mencoba menenangkan Gemma agar tidak menekan tombol tersebut, karena di sana ada Cady yang harus diselamatkan dulu. Gemma mulai tenang dan sangat percaya pada Christian, lalu memberikan alat itu padanya. Setelah alat itu diambil Christian, tiba-tiba ia menyerang Tess dengan pistol EMP yang membuatnya pingsan. Gemma pun kaget melihat Christian melakukan itu. Kebenaran terungkap, ternyata
Ternyata kejahatan di balik ini semua adalah Christian dalangnya. Gemma dibawa ke gedung Senok Park oleh Christian. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah memanipulasi tim Gemma. Dan jangan khawatir tentang Cady karena dia sudah aman. Gemma sadar Christianlah yang selama ini mengendalikan Amelia dan di balik semua ini. Singkat cerita, Gemma dibawa Christian berkeliling melihat suasana kantor proyek Black Box yang baru. Dengan tim analis yang dipilih secara khusus, ada insinyur, ahli strategi, dan ilmuwan yang mengendalikan dan memantau setiap gerakan Amelia. Mereka adalah warga negara yang peduli seperti Gemma, seperti Christian, seperti Kurt, yaitu asisten bos lama Gemma. Dan Kurt lah yang pertama kali memberitahu Christian tentang Megan. Setelah Christian memperoleh file-file itu, rencananya adalah menghancurkan Megan. Setelah itu, Christian membawa Gemma masuk ke ruangan motherboard itu, lalu memperlihatkan beberapa hasil penemuan termasuk bionik yang dibuat oleh Gemma bersama timnya. Bionik itu sengaja dikopi dan disempurnakan. Singkat cerita, setelah Christian mengenalkan beberapa penemuan hasil dari setiap kali seseorang membuat terobosan teknologi, pada akhirnya ia mengajak Gemma untuk bergabung bersamanya di perusahaan Senok Park karena Gemma sama tahunya dengan Christian kalau teknologi hanya bisa ada ketika ada seseorang yang bertanggung jawab mengendalikannya. Masih banyak yang belum diceritakan Christian pada Gemma. Itulah sebabnya Christian tak bisa membiarkan Gemma menekan tombol dari alat itu. Kemudian Christian menunjukkan letak motherboard yang ia jaga bersama timnya agar tetap hidup walau beresiko. Jika tanpa motherboard itu tak akan bisa perang dengan musuh yang tidak dipahami. Datanglah para prajurit membawa Megan yang sudah hancur rahangnya tapi masih sadar. Gemma kasihan melihatnya, lalu disuruh Christian untuk menentukan Gemma berada di pihak mana. Gemma harus melakukan satu setruman yang bagus pada Megan yang sudah melemah dan tiba-tiba cerita masih berlanjut. Christian membawa Gemma ke ruangan operasi untuk dilakukan pemasangan implan saraf agar bisa dikendalikannya. Beberapa jam kemudian, Cole yang pingsan akibat obat bius tadi sekarang terbangun namun masih diuntungkan karena di jalur ventilasi tersebut tanpa sengaja menemukan ruangan Cady yang sedang duduk dan kedua tangannya masih terikat. Cole segera membuka pintu ventilasi dan Cady pun memberitahu Cole kejadian yang sebenarnya. Cady sudah tahu bahwa dalang di balik ini semua adalah Christian. Amelia tidak memiliki perasaan, dia hanyalah boneka. Cole pun mendengarnya sangat terkejut, tidak menyangka dengan cerita Cady. Kemudian Cole turun menyelamatkan Cady membuka tali yang terikat di tangannya. Di waktu yang bersamaan, Christian terdengar sedang memberikan pengumuman kepada timnya bahwa ada kabar gembira. Christian akan bicara dengan PBB yang tampaknya sangat tertarik untuk menerima proposal Christian bersama timnya pada Z20 bulan November. Semua orang di ruangan itu tepuk tangan bersorak gembira. Dan Megan yang sedang digotong petugas keamanan katanya dia sudah mati. Lalu Christian memperingatkan orang-orangnya bahwa selama dirinya sedang berbicara dengan PBB, tidak boleh siapapun membuka pintunya dalam keadaan apapun. Sementara Cole dan Cady sedang merencanakan sesuatu agar bisa menemukan jalan keluar dari tempat itu. Cady memiliki ide bahwa Cole harus melumpuhkan satu orang dan mencuri kartu kuncinya. Namun Cole tidak percaya diri. Hingga akhirnya Cady memiliki ide lagi akan mendekati Amelia dan berupaya mengendalikannya secara manual untuk melakukan semacam pengaturan ulang pabrik. Jika Cady berhasil mengatur ulang kode dasarnya, maka Cady bisa berpasangan dengan Amelia agar bisa berada di pihak dirinya dan akan membantu melarikan diri, lalu menyelamatkan semuanya. Gemma masih berada di ruang operasi dan sudah terpasang chip di kepalanya. Lalu ia tersadar tanpa sepengetahuannya, Megan mengunggah dirinya ke dalam implan saraf. Is this thing on? Megan? Ketika dokter akan menyuntikkan sesuatu, Megan menawarkan apakah ingin dia kendalikan atau tidak. Dengan posisi terdesak, Gemma menyetujuinya. Dalam sesaat, Gemma bisa melakukan bela diri seperti Megan, berhasil melumpuhkan kedua dokter yang berada di ruangan itu. Terlihat Cady dan Cole sedang bersembunyi. Mereka berusaha mendekati robot Amelia yang sedang duduk di kursinya. Setelah berada di depan Amelia, Cole segera mengatur ulang pabrik. Lalu Cady mematikan aliran listrik. Ia mengambil alih perintah melalui sidik jari di tangan Amelia. Tanpa diduga, salah satu relawan menemukan Cady dan Cole berada di tempat Amelia. Lalu relawan itu memberitahu orang-orang di sana.
Christian yang sedang fokus Zoom meeting dengan anggota PBB, ia mendengar kegaduhan di kantornya. Christian mengira itu hanyalah kegaduhan biasa, lalu meneriaki orang-orangnya itu agar mengecilkan suaranya. Karena penasaran tidak ada orang yang mendengarnya, Christian mengeceknya. Lalu setelah ia mengetahui keributan sebenarnya, ia bergegas menjeda dulu acara Zoom-nya untuk membereskan situasi. Gemma masih mencari Cady, lalu ia dikejar banyak penjaga. Gemma masuk ke ruangan inovasi lalu mengambil kostum bionik penemuannya sesuai instruksi Megan dalam pikirannya. Ketika para penjaga itu berhasil masuk, Gemma sudah siap. Namun Gemma pingsan karena pukulan keras dan setruman. Tidak berhenti sampai di sini, Megan masih terjaga di pikirannya dan mencoba mengendalikan tubuh Gemma walau ia sedang pingsan. Setelah semua lumpuh, Gemma kembali tersadar. Tersisa satu orang penjaga. Lalu ia menyerangnya dengan brutal, hampir lost control walau sudah diperingatkan Megan. Gemma harus mengirit tenaga karena masih tersisa beberapa penjaga lainnya baru datang. Setelah itu, Cady dan Cole sedang lari mencari jalan keluar. Tanpa diduga, menemukan Gemma yang sudah mengalahkan puluhan penjaga. Gemma pun sangat senang bisa bertemu lagi dengan Cady. Cady dan Cole merasa aneh melihat Gemma karena ia di pikirannya ada sistem Megan, dan Gemma pun memberitahu Cady keadaannya bahwa Megan bersamanya. Cady sangat senang mendengarnya. Singkat cerita, Gemma menyarankan harus segera mencari jalan keluar dari gedung ini. Tapi tiba-tiba terlihat Christian lari terbirit-birit sambil membawa laptop. Ia mencoba mengaktifkan mesin penghancur otomatis dalam waktu 10 menit. Kemudian Christian mau kabur, namun dihadang oleh Gemma. Christian mencoba mengeluarkan senjata. Untungnya masih bisa dihentikan Gemma yang dikendalikan Megan. Bahu Gemma tertembak pistol Christian dan hampir saja tertembak lagi. Untungnya ada Cady menepis tangan Christian sehingga pistolnya terlempar. Cole ingin menunjukkan perilaku Christian kepada PBB melalui laptopnya, tapi sayangnya koneksinya mati. Might be able to catch her. Christian, above the law. Katie, come on! Cady berhasil menggagalkan aksi Christian lalu mengambil kunci mesin penghancur otomatis diberikan pada Gemma. Gemma segera menonaktifkan mesin itu namun tidak berhasil. Sementara itu, Christian berusaha kabur dengan kondisi tangan patah. Ia memasuki lift dan ternyata setelah Christian dibunuh Amelia yang tiba-tiba muncul di dalam lift itu, Amelia keluar lalu berjalan pelan dengan membawa potongan tangan Christian. Cady berbicara pada Amelia bahwa ia pasangannya, namun Amelia menolaknya dan bukan mainan siapapun. Amelia pergi dan Gemma meminta saran lagi pada Megan. Megan menyarankan agar cepat menjemput Tess yang masih tergeletak pingsan dan Megan akan menyelesaikan bagian ini sendiri. Gemma tidak mengerti maksud Megan lalu terpaksa mengikuti arahan Megan. 3 menit lagi penghancuran otomatis dimulai. Amelia mulai melangsungkan tujuannya. Terlihat Megan sudah masuk lagi ke tubuhnya memperhatikan Amelia secara diam-diam. Amelia berhasil membuka pintu motherboard dengan sidik jari dari tangan Christian. Lalu ia masuk mendekati motherboard itu, tapi Megan mencoba memperlambat rencananya dengan memperingatkan Amelia karena benda itu tidak seperti dirinya maupun Amelia. Di sisi lain, Gemma, Cole, dan Cady berhasil membawa Tess lalu mengamankannya. Tapi Gemma tidak bisa pergi tanpa Megan. Lalu ia ingin kembali ke dalam dan Cady juga ingin ikut bersama Gemma. Tersisa 1 menit lagi, Amelia mengalahkan Megan, mendapatkan motherboard, dan menggabungkan pengetahuan serta kemampuannya, termasuk menonaktifkan fitur penghancuran diri. Megan memberitahu Gemma bahwa masih ada sesuatu di lengannya yang Gemma pasang. Tapi Gemma menyadari kesalahannya selama ini. Sudah banyak menuduh Megan, tapi Megan memakluminya karena sekarang Gemma tidak seperti dulu lagi, dan Megan pun sama. Megan segera berdiri lagi melanjutkan misinya. Cady berusaha menahan Megan karena Cady ingin selalu bersama Megan. Megan tidak melakukannya karena harus, tapi Megan melakukannya karena itu benar. Megan mencoba mendekati Amelia dengan jalan tertatih-tatih. Lalu Megan kembali menatap Gemma dan Cady. Gemma teringat kejadian sebelumnya ketika menghadapi Christian, bahwa ketika Megan yang mengendalikan dirinya, ia berhasil mengambil alat kendali jarak jauh dari saku Christian.
Akhirnya Megan mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia dengan Gemma yang terpaksa menyepakatinya. Other as the case may be, co-evolved. Di akhir cerita, Gemma dibuat bingung dengan sesuatu yang muncul di laptopnya. Ternyata Come on. You didn't think I'd go through all that personal growth. ya, dan film pun selesai.